Selanjutnya, Pra-Pekan Olahraga Pelajar Nasional Zona 3 tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel Sahbiri Nur. Event olahraga nasional diikuti oleh 7 provinsi, sementara itu pada gelaran yang akan berlangsung hingga 2 November mendatang, juga turut dimeriahkan dengan penampilan band The Massive. Usai menghelat event Musabakoh Tilawatil Quran berskala nasional, Provinsi Kalimantan Selatan kembali ditunjuk sebagai tuan rumah, kali ini dalam event Pra-Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas Zona 3 tahun 2022. Pra-Popnas Zona 3 ini resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sahbiri Nur, berlangsung di gelanggang olahraga remaja Gor Hasanuddin HM Banjarmasin, Rabu 26 Oktober. Menurut Kepala Dispora Kalsel, Herman Syah menjelaskan, ada sebanyak 1.800 orang dari atlet, pelatih, ofisial, dan lainnya dari 7 provinsi yang mengikuti Pra-Popnas Zona 3 kali ini, diantaranya Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Bali, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Para peserta akan berlaga di 8 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni bola basket, bola voli, bulu tangkis, pencak silat, sepak bola, sepak takraw, tenis, dan tinju yang berlangsung di arena pertandingan yang tersebar di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Ada 1.800-an atlet dari 7 provinsi yang akan bertanding di Kalimantan Selatan. Harapan kita, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, mudah-mudahan kegiatan Pra-Popnas ini bisa berlangsung dengan lancar, aman, kemudian bisa sportif dan bisa menghasilkan atlet-atlet muda potensial yang akan nanti membawa nama baik Indonesia dan juga ke tingkat nasional maupun nanti internasional. Kita berharap ajang ini bisa menjadi ajang silaturahmi dan mudah-mudahan apa yang kita suguhkan dari Kalimantan Selatan ini bisa membawa nama baik Kalimantan Selatan. Sementara itu, Gubernur Haji Sahbiri Nur menyatakan ajang ini menjadi ajang memajukan olahraga nasional dalam memunculkan atlet muda berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Paman Birin berharap semua pertandingan bisa berjalan lancar dan para peserta bisa menjunjung sportivitas serta memiliki jiwa satria menerima semua hasil. Dalam pembukaan Pra-Popnas Zona 3 ini dimeriahkan oleh band The Massive yang menghibur seluruh kontingen dan tamu undangan. Pra-Popnas Zona 3 akan berlangsung selama 8 hari mulai dari tanggal 26 Oktober hingga 2 November mendatang. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pada pembukaan Pra-Popnas Zona 3 di Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di gelanggang olahraga remaja Gor Hasanuddin HM Banjarmasin berjalan sukses dan meriah. Mulai dari kedatangan para delegasi, persiapan vejo hingga seremoni opening yang diisi mulai dari tari tradisi hingga performance dari band The Massive. Menurut Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek Olahraga Kemenpora Bayu Rahadian, pihaknya mengapresiasi kerja keras dari Dispora Kalsel sebagai panitia pelaksana yang telah mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan Pra-Popnas Zona 3 tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu ia tertarik merekomendasikan Provinsi Kalsel masuk sebagai kandidat tuan rumah pelaksanaan Popnas ke-16 tahun 2023 mendatang. Tentunya hal ini akan dilihat dari hasil evaluasi berjalannya Pra-Popnas, kesiapan hingga pengajuan dari pemerintah Provinsi Kalsel yang akan dimusyawarahkan ke dalam Rakernas Olahraga Pelajar Indonesia. Layak, kalau lihat pembukaannya layak. Karena kenapa? Karena memang
kita lihat sudah beberapa zona ini emang luar biasa, semuanya masing-masing punya keunggulan. Ada yang nanti keunggulannya seperti kemarin administrasi di Lampung, tapi jumlah atlet dan penyelenggaraan cukup baik di pembukaan bersama dengan H-Ornas di zona Kaltim. Dan ini yang luar biasa, bahkan kita lihat sendiri saking ingin menyenangkannya anak-anak, Pak Gubernur sendiri memanggil masif. Sementara itu nantinya hasil pemenang juara pertama dan kedua dari pelaksanaan Prapopnas di 5 zona akan dipertandingkan kembali di 8 cabur yang berlangsung di Palembang dan Bangka Belitung. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, grand opening atau pembukaan Porprov Kalsel di Hulu Sungai Selatan sudah tinggal menghitung hari. Tepatnya dihelat pada Sabtu 5 November mendatang di Stadion 2 Desember Kandangan. Dari 41 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, venue juga sudah siap 100% untuk digunakan. Tidak berapa lama lagi, Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-11 tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan digelar. Berbagai persiapan maksimal telah dilakukan panitia, salah satunya ialah tari kolosal menampilkan 150 penari saat opening ceremony nantinya. Sejak 4 bulan terakhir, Posko Labas Tari Kandangan yang ditunjuk untuk mengisi acara tersebut telah melakukan persiapan. Adapun konsep yang dibawakan untuk tarian itu ialah tari selamat datang yang mengangkat ikon Porprov, si tinjau, dan 3 unsur geografis panorama di Hulu Sungai Selatan, seperti budaya masyarakat pegunungan, dataran, dan adat istiadat masyarakat yang berada di kawasan lahan rawa. Salah satu penata tari Hayatun Nafisa menyebut, sejak beberapa hari terakhir pihaknya melakukan berbagai latihan selama 2 kali dalam seminggu. Apa yang kita tuangkan dalam gerapan ini semoga bisa tercapai. Iya. Maksimal. Sementara itu, penata koreografer M. Peri Paujan menjelaskan, proses latihan diisi para penari dari kalangan pelajar tingkat SD, SMP, SMA di Gedung Serbaguna Desa Baluti ini diharapkan bisa lebih menghidupkan suasana saat opening ceremony Porprov ke-11 tersebut. Sudah 85% selama 4 bulan kami latihan. Karena ini memang ada beberapa kendala di dalam proses, jadi kami menganggap bahwa kita tidak bisa memaksimalkan kalaunya mungkin yang namanya cuaca ataupun dalam bentuk ruangan, karena kita melihat kondisi dan situasinya, dan selama ini kami punya jadwal dalam 1 minggu itu ada 2 kali dalam seminggu. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Ikatan Pencak Silat Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus genjot latihan atlet pencak silatnya untuk persiapan dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi Kalsel ke-11 di Hulu Sungai Selatan yang digembleng oleh 2 pelatih kanuragan dari Padepokan Antaludin Kandangan yang dipusatkan di Gos Alo Idut Kandangan. Cabang olahraga pencak silat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melakukan persiapan matang menjelang bergulirnya Porprov ke-11 yang akan dimulai pada 5 November 2022 mendatang. Sebanyak 23 pendekar pencak silat Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan diturunkan pada ajang tersebut, terdiri dari 15 putra dan 8 putri yang berlaga di 22 kelas yang dipertandingkan. Sekretaris IPSI Hulu Sungai Selatan, Dedi Rijani Rahman, mengaku semua tim pencak silat Hulu Sungai Selatan telah siap 100% untuk ikut di ajang Pekan Olahraga Provinsi tersebut. Sejak 1 tahun terakhir, proses latihan terus dilakukan. Atlet dibekali menu latihan selama 4 kali dalam seminggu, apalagi selaku tuan rumah, pengurus IPSI Hulu Sungai Selatan menargetkan hasil terbaik, minimal 10 medali emas mampu diraih. Kita kemarin diminta KONI karena atlet kita ini yang ditandingkan untuk emas, jadi yang kita ditandingkan KONI dan kesempatan dari kita ada 10 emas target kita dari IPSI-HSS. Untuk sarana dan prasarana yang untuk saat ini kita masih menunggu alat dari KONI
alat itu untuk latihan kan kemarin sudah kita pesan dari KONI tapi sampai saat ini belum datang. Mudah-mudahan untuk sisa di hari sisa yang untuk hari hanya ini sudah bisa datang peralatannya semua. Sementara itu, pelatih pencaksilat Hulu Sungai Selatan, Roni Rahman menuturkan, pencaksilat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan cabang olahraga yang memiliki jejak prestasi yang sangat baik, tidak hanya pada tingkat provinsi tetapi juga di tingkat nasional. Oleh karena itu, Roni berharap para atlet pencaksilat yang akan dikirim bisa mengikuti jejak para pendahulu dengan menyabet prestasi sebanyak-banyaknya meski tidak memberikan target yang tinggi terhadap para atletnya, agar tidak memberikan beban kepada para atlet saat berlaga nanti. Ini sudah menjelang Porprov, sudah masuk ke prakompetisi gitu. Jadi latihannya untuk yang sekarang banyak ke arah reaksi, aksi, kecepatan, teknik, dan simulasi pertandingan. Karena menjelang pertandingan, mungkin persiapan atletnya insya Allah siap 100%. Meskipun demikian, ia berharap di antara 23 atletnya bisa mengerahkan semua kemampuan terbaiknya untuk membawa harum nama daerah dan menjadi salah satu cabur lumbung penyumbang pundi medali untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Abdiansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Tuntas sudah lintas Bandung sepekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.